Halo rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini saya ingin membahas bukunya karya Mas Bambang Hernawan juga yang berjudul Meisje Spelen, Permainan Anak-anak Perempuan. Merupakan alih aksara dan alih bahasa dari sebuah manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Gambir, itu dengan kode KBG 927. Di dalam naskah ini atau di dalam manuskrip ini ada 85 jenis permainan wanita. Nah, 85 jenis permainan wanita ini ditulis dengan diberikan gambar-gambar ilustrasi. Nah, seperti ini, gambar-gambar ilustrasi ini. Saya memang belum tuntas menyelesaikan pembacaan saya, baru sampai halaman 108-an dari sekitar 136 halaman. Tetapi ada beberapa permainan yang menurut saya cukup unik. Misalnya permainan Nini Towong atau mungkin biasanya dikenal Nini Towok. Lalu ada lagi permainan Nini Katisen, lalu ada Nini Ante, lalu ada Nini Oncit. Itu yang menurut saya permainan-permainan yang unik, saya bilang, karena saya tidak tahu itu bagaimana ceritanya ketika anak perempuan yang istilahnya sedang berjaga, itu yang ibaratnya sedang jadi berperan utama dalam permainan tersebut, itu menjadi seperti entah kerasukan atau terhipnotis ya. Nah, saya bacakan saja ya. Misalnya ini permainan Nini Katisen. Nah, permainan Nini Katisen begini. Saya bacakan alih bahasanya aja. Jadi Nini Katisen yaitu anak yang dijadikan Nini. Nini itu mungkin nenek kayaknya ya. Diminta berjongkok, tangannya memegangi lutut, dan dua anak memegangi selendang lebar dibentangkan, diletakkan di atas kepala anak yang dijadikan Nini. Nah, ini anak yang dijadikan Nini, lalu teman-temannya ini membentangkan selendang lebar di atasnya. Anak ini suruh berjongkok, memegangi lutut. Nah, setelah itu, setelah tadi selendang yang lebar tadi dibentangkan di atas anak tadi, lalu diletakkan di atas kepala anak yang dijadikan ini, serta dikebutkan naik turun supaya mendapat angin, serta yang mengebuti bicara demikian. Jadi dikibas-kibaskan biar mendapat angin, lalu sambil bilang begini, Nini Katisen drodok njaluk kemul-kemul adem. Nah, dilakukan sampai jadi. Nah, sampai jadi di sini itu istilahnya di sini penyalinnya bilang sampai jadi ya. Jadi itu mungkin agak-agak entah, makanya saya bilang apakah ini kerasukan atau ini terhipnotis, saya kurang tahu, tapi kita baca selanjutnya. Tanda jika anak tadi sudah jadi, anak yang dijadikan Nini kemudian gemetar. Badannya bergetar seperti orang sakit kedinginan. Nini Katisen tuh kedinginan. Nah, sesudah itu anak yang mengebuti berlari bersama semua temannya dan bersembunyi. Sedangkan anak yang jadi Nini kemudian mengerang lirih serta bergetar mencari anak-anak yang bersembunyi tadi. Siapa yang tertangkap kemudian diajak bergumul serta menarik selendang ingin dipakai selimut karena kedinginan kali ya. Jadi ini namanya kan permainan Nini Katisen itu tadi, kedinginan Katisen tuh. Cara supaya anak yang jadi bisa sembuh. Nah, ini bisa sembuh ini berarti apakah yang saya sebutkan tadi, kurang tahu ya, apakah dia kerasukan atau dia itu terhipnotis. Nah, cara supaya anak yang jadi tadi bisa sembuh yaitu tangannya dipegangi banyak anak serta badannya diludahi.
Anak yang jadi tadi kemudian ambruk ke tanah, lemas seperti anak yang sedang tidur. Setelah bangun, anak tadi sembuh. Nah, permainan ini hampir sama juga dengan Nini Anteh, permainan Nini Anteh. Ya modelnya begitu. Jadi seorang anak dijadikan, kalau boleh saya bilang, dijadikan pemeran utama dalam permainan tersebut, lalu ya dibuat seperti apa ya, trans mungkin ya, entahlah apa istilahnya, mohon maaf kalau salah. Jadi dijadikan setengah sadar mungkin, lalu itu buat permainan teman-temannya, dan ketika selesai cara menyembuhkannya ya itu, mohon maaf, dengan cara diludahi oleh teman-temannya. Nah, ini macam-macam permainannya, ada Nini Oncit, Ni Edok, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu banyak juga cerita-cerita yang menarik. Jadi Gobag Sodor, mungkin kalau Gobag Sodor masih ada ya sekarang. Saya lihat coba permainannya apa saja. Lupa. Yang mungkin sekarang itu permainan itu masih ada. Bandulan itu seperti ayunan kali. Ya, ayunan, seperti ayunan. Gobag Bunder, Gobag Sodor itu masih ada. Tapi entah kalau sekarang, kalau saya sih masih bermain itu Gobag Sodor. Lalu jamuran saya juga masih bermain itu dulu. Dan ya hampir 70% saya kayaknya sudah tidak pernah bermain permainan ini lagi waktu kecil. Sudah permainannya sudah bergeser itu. Nah, ini saya rasa menarik. Ini diterbitkan tahun 2018 buat teman-teman yang pengen tahu tentang jenis permainan anak pada masa lampau. Mungkin ini 1900-an awal kayak, seperti yang juga Zangen Spelen itu kurang lebih mungkin. Ini bisa mencari buku ini. Ini buku ini kalau masih ada ya, ini dibagikan gratis di lantai 9 bagian koleksi naskah. Banyak naskah-naskah unik loh di sana. Banyak buku-buku yang dibagikan, banyak buku-buku yang unik. Buku-buku tersebut hasil alih aksara dan alih bahasa naskah. Teman-teman perlu cek tuh, lihat-lihat hasanah naskah. Hasanah manuskrip zaman dulu itu bagaimana unik-unik di sana. Yuk berkunjung ke lantai 9 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dapatkan buku-buku menarik ini. Free dibagikan. Ya. Demikian ulasan saya mengenai buku Meisje Spelen ini dari naskah Meisje Spelen, dan sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Terima kasih.